أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. من كتاب بداية الهداية لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Sayyidil Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami, mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang lain setelah kita mengamalkan. Allahumma amin bi jahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelum ini dibahas tentang betapa buruknya tipu daya syaitan dan nafsu yang senantiasa berusaha untuk menggelincirkan dan juga berusaha untuk menipu manusia dari jalan yang benar. Maka dalam kitab ini beliau juga menukil satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi as-salihin fid darain Allahumma amin. Wa 'an qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna ashadda an-nasi 'adzaban yawmal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Sesungguhnya sepedih-pedih azab yang menimpa manusia di akhirat nanti adalah azab yang menimpa alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Seorang yang paham tentang agama, mengetahui tentang hukum dan hakam, alim, akan tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Seperti pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, manfaat dari ilmu itu akan kelihatan saat kita mampu mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau ilmu sebatas kita pahami sebelum kita mengamalkannya, maka itu masih dianggap sebagai maklumat informasi. Suatu informasi berubah menjadi ilmu apabila telah mampu kita amalkan dan telah membuahkan akhlak. Jadi hasil dari ilmu dan amal adalah akhlak. Ada mungkin seorang yang ilmunya tidak seberapa banyak, pemahaman agamanya mungkin dangkal, tidak seberapa dalam, akan tetapi karena disebabkan dia mampu mengamalkan ilmu tersebut dan telah mampu mencipta akhlak dalam jiwanya, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang banyak amal, orang yang banyak ilmu akan tetapi tidak mampu mengambil manfaat dari ilmu yang diketahui. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Sungguhnya manusia yang paling berat, yang paling dahsyat azabnya di akhirat nanti adalah seorang yang berilmu akan tetapi tidak mengambil manfaat dari ilmunya dan juga tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu. Seperti yang dijelaskan dalam matan Zubar. Ya. Wa kullu 'alimin bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli udbatil wasan. Itu syairnya. Setiap orang yang mengetahui tentang ilmu pengetahuan, pintar membicarakannya, lancar lidahnya menyampaikan kepada orang lain akan tetapi dia tidak mengamalkannya, maka di akhirat nanti akan diazab sebelum para penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu. Wa kullu 'alimin bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Dalam bahasa Arab, khabar kana apabila terdiri dari jumlah fi'liyah, apatah lagi jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il mudhari', maka dia memberikan ifadah atau makna
istimrar wa tajaddud, berulang kali. Nah, oleh karena itu di sini kita menerjemahkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, senantiasa, bukan hanya satu kali. Karena khabar kana dalam hadis ini dalam kitab ini atau dalam hadis ini menggunakan kata yaqul, berarti berulang kali. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa merusak. Ilmu yang tidak bermanfaat bisa menyebabkan orang sombong, orang bangga dengan ilmu itu. Allahu Akbar. Wa qalbil la yakhsha, demikian juga hati yang tidak khusyuk, maksudnya hati yang suka untuk khusyuk. Kenapa baginda Rasulullah SAW senantiasa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk? Karena ilmu yang tidak bermanfaat tidak akan memberikan faedah kepada seorang yang mempunyainya. Demikian juga hati yang tidak khusyuk tidak akan memberikan kualitas terbaik pada amal yang dilakukan. Oleh karena itu, harga dari suatu sholat itu terletak pada sejauh mana hati seseorang mampu khusyuk dalam melakukannya, dalam mendirikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Di antara tanda-tandanya adalah seorang yang mampu khusyuk dalam sholat. Kekhusyukan dalam sholat inilah yang akan memberikan nilai terbaik pada ibadah sholat yang kita lakukan. Adapun sholat yang kita lakukan tanpa kehadiran hati dan tanpa adanya khusyuk, maka sholat itu sah. Yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi dengan baik, akan tetapi tidak mampu menerbitkan akhlak, demikian juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang cukup rukun dan syarat serta adab-adabnya. Di antara adab salat adalah khusyuk dalam melakukannya. Ini adab batin. Adab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah adab zahir, berkaitan dengan pakaian kita, penampilan kita saat kita melakukan ibadah. Yang kedua adalah adab batin, ya, kekhusyukan kita, keikhlasan kita, demikian juga sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh hati. Wa amalil la yurfa', demikian juga memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari amal yang tidak diangkat, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'il la yusma', demikian juga dari doa yang tidak diterima, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 perkara yang senantiasa baginda Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar beliau dihindarkan dari 4 perkara ini. Walaupun sebenarnya baginda Rasulullah SAW tidak sedang berada dalam posisi orang-orang yang sedang terkena problem ini. Ini adalah ajaran bagi umat beliau, ya, agar kita senantiasa mengamalkan doa ini. Adapun baginda Rasulullah SAW, ilmu beliau sangat bermanfaat. Buktinya alhamdulillah, ya, dalam waktu yang singkat 23 tahun beliau mampu merubah wajah Jazirah Arab menjadi, ya, tempat atau kawasan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan syariat, ya, secara merata. Demikian juga ya, khusyuk baginda Rasulullah SAW melampaui rata-rata kekhusyukan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul lain. Demikian juga amal beliau senantiasa diangkat. Bahkan amal beliau senantiasa berkembang biak. Karena seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh umat beliau masuk dalam timbangan neraca kebaikan beliau. Menjadi amal jariah beliau. Setiap orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, beliau juga mendapatkan bagian tak kurang sedikit pun dari pahala orang yang mencari ilmu, mengamalkan serta mengajarkan ilmu. Demikian juga setiap orang yang berhaji, mempelajari ilmu manasikul haji, melakukan perjalanan menuju Baitullah untuk melaksanakan haji, umrah, demikian juga membaca Al-Quran. Seluruh kebaikan yang dilakukan umat ini, baginda Rasulullah SAW juga diberikan. Ya, diberikan manfaat amal jariah yang senantiasa mengalir sampai hari kiamat. Masya Allah, baginda Rasulullah SAW.
Oleh karena itu, agar kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, satu di antara caranya adalah dengan mencintai beliau. Karena seorang yang mencintai baginda Rasulullah SAW, walaupun ilmu dan amalnya tidak seberapa banyak, akan tetapi berkah bersamanya rasa cinta dalam hati kita kepada baginda Rasulullah SAW, di akhirat nanti kita pun akan mendapatkan kebahagiaan, fasilitas, demikian juga kebaikan-kebaikan yang beliau dapatkan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seorang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya di akhirat. Oleh karena itu, apabila kita mencintai baginda Rasulullah, kita akan dibangkitkan bersama beliau dan akan mendapatkan kebahagiaan seperti kebahagiaan yang beliau dapatkan. Demikian juga apabila kita cinta kepada para awliya, kepada ahli bait beliau, kepada para ulama, orang-orang soleh, para syuhada, maka walaupun amal kita tidak seberapa banyak, akan tetapi insya Allah dengan keberkahan cinta itulah kita akan juga mendapatkan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang kita cintai. Adapun apabila kita mencintai orang-orang yang tidak betul, orang jahat, orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, demikian juga mengidolakan orang-orang yang tidak jelas, apatah lagi orang kafir misalnya, maka seorang yang mencintai akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum Allahu akbar bimaqarida min narin. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Allahumma salli ya Rabb. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, marartu, saya berpapasan, saya melihat, menyaksikan, lailata usriya bi, tatkala saya melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, saya berpapasan atau berjumpa di aqwamin dengan sekelompok orang. Yang dimaksud orang di sini adalah penghuni neraka, karena dalam hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah SAW dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melihat keadaan ahli surga dan ahli neraka. Dan di antara keadaan ahli neraka yang diceritakan dalam hadis berkaitan Isra dan Mi'raj yang sangat panjang dalam kitab Sahih Bukhari itu, diantaranya adalah beliau bertemu dan menyaksikan sekelompok manusia tuqratu syafata, lisan mereka digunting, lisan mereka digunting. Allah. Bimaqarida min nar, dari gunting yang terbuat dari api neraka. Coba kita bayangkan api neraka. Api neraka atau api yang ada di dunia ini merupakan asap dari api neraka yang aslinya yang telah direndam oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ratus ribu tahun untuk didinginkan dan disejukkan, agar saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan api itu ke dunia, dunia ini tidak meleleh dan hancur. Coba kita bayangkan. Semisal ada orang yang sedang membakar besi misalnya, besi yang sedang dibakar, yang sedang ditempa. Ini dijadikan sebagai parang, sebagai arit, pisau, dan lain-lain. Besi yang merah itu mampu nggak kita sentuh? Oh, tidak mampu. Dari jarak 10 cm saja luar biasa panasnya. Padahal seluruh api yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini hanya sebatas asap api neraka yang asli yang telah direndam beratus-ratus ribu tahun. Kita bayangkan bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada sekelompok manusia yang lisannya itu atau lidahnya dipotong-potong, digunting-gunting menggunakan gunting yang terbuat dari bimaqarida min nar, terbuat dari api neraka. Kita bayangkan. Sebenarnya tidak masuk akal karena mendekat asapnya saja yang belum direndam selama beratus-ratus ribu tahun saja kita tidak mampu, apatah lagi sampai digunting, naudzubillah. Ini gambaran yang tidak masuk akal, tapi pasti akan terjadi.
Karena baginda Rasulullah SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Baginda Rasulullah SAW tidaklah mengungkapkan suatu perkataan kecuali pasti menjadi kenyataan. Allah. Fakultu, maka baginda Rasulullah SAW bertanya, "Man antum?" Siapa gerangan kalian? Kalian ini siapa sih sebenarnya? Qalu, mereka menjawab, "Kunna na'muru bil khairi wa la na'tih." Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyeru, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, akan tetapi kami sendiri tidak melakukannya. Sesuai dengan teguran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Atau kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan kepada kita, guru-guru kami juga mengajarkan bahwa suatu ilmu sebelum kita sampaikan kepada orang lain, maka sekurang-kurangnya atau setidaknya kita mengamalkan walaupun satu kali. Untuk terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu yang kita ketahui. Minimal satu kali, itu apabila berkaitan dengan amal atau berkaitan dengan ilmu-ilmu yang tidak tergolong sebagai fardu ain. Adapun fardu ain, ilmu yang menjelaskan tentang suatu kewajiban agama yang harus kita senantiasa jaga seperti sholat, puasa, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, maka tidak cukup hanya sekali saja. Kita harus taat dan tunduk kepada aturan-aturan dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kunna na'muru bil khairi wa la na'tih. Kami adalah golongan orang-orang yang terlalu berselera, terlalu bersemangat mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, akan tetapi kami tidak melakukannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tih, dan kami melarang orang lain untuk melakukan keburukan, akan tetapi justru kamilah yang melakukannya. Nauzubillah. Fa iyyaka ya miskin an tuz'ina litazwirihi bihabli gururihi. Maka hati-hatilah wahai manusia yang tidak seberapa paham tentang agama, an tuz'ina litazwirihi bihabli gururihi, untuk tunduk dan mengikuti ajakan serta tipu daya kepalsuan yang senantiasa disebarkan oleh syaitan. Hati-hati. Syaitan dan nafsunya akan senantiasa mencari celah. Seseorang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan dan nafsu tidak ada kekuatan untuk menjerumuskan orang tersebut ke dalam maksiat. Akan tetapi syaitan dan nafsu ini senantiasa menunggu waktu manusia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah, pada saat kelalaian itu terjadi, maka dengan secepat kilat, lebih cepat dari kilat, nafsu dan syaitan itu mengambil peluang dan kesempatan itu untuk mencoba menjerumuskan dan menjerembabkan seorang hamba ke lembah maksiat. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Betapa ruginya orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, karena tidak mau menuntut ilmu walaupun sekali. Menuntut ilmu adalah kewajiban fardu ain, bukan fardu kifayah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin," dan dalam riwayat yang lain, "wa ala kulli muslimatin." Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban mutlak, fardu ain, yang wajib ditunaikan dan dilaksanakan bagi setiap orang yang mengaku dan merasa diri sebagai seorang muslim dan muslimah. Wajib, terutama ilmu hal, ilmu yang kita perlukan dan kita butuhkan saat itu. Kalau misalnya kita telah balik atau seseorang telah balik dan berakal, maka ilmu pertama yang wajib dia pelajari dan dia kuasai adalah ilmu tentang sholat. Karena kewajiban sholat itu telah dibebankan kepada seorang mukallaf yang akil dan balik, dan juga cukup syarat untuk melakukannya. Demikian juga seorang yang telah cukup haul dan nisab hartanya, maka seketika itu juga dia wajib mempelajari ilmu tentang zakat,
Itu yang dimaksud dengan ilmu hal. Demikian juga seorang yang ingin berhaji, maka seketika itu juga yang pada awalnya, pada mulanya, ilmu tentang manasikul haji itu adalah ilmu yang sifatnya sunnah, akan tetapi saat dia telah sampai waktu untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji, maka kesunahan mempelajari ilmu tentang manasikul haji berubah menjadi suatu kewajiban. Begitulah elastivitas yang dimiliki oleh hukum dalam Islam. Senantiasa berubah sesuai dengan keadaan dan sebab hukum. Oleh karena itu para ulama ushul fiqh mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum akan senantiasa bergulir sesuai dengan sebab hukumnya. Apabila sebab hukum ada, maka hukum itu akan hadir. Akan tetapi apabila sebab hukum hilang, maka hukum pun akan berubah. Yang itu bisa kita pelajari dalam ilmu ushul. Wa wailul lil 'alimi haitsu lam ya'mal bima 'alim alf marrah. Dan betapa ruginya, betapa celakanya orang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kecelakaan itu berlipat-lipat ganda, berlipat alf marrah. Ya, ini lil mubalagh maksudnya celaka 1000 kali begitulah. Kalau istilah kita kan celaka 12. Kalau di sini celaka 1000 kali. Celaka 1000 kali. Istilah Al-Imam Al-Ghazali maksudnya betapa celakanya dan betapa hinanya orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Oleh karena itu kita berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin untuk mengamalkan ilmu kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu yang mewajibkan kita untuk atau memerintahkan kita untuk mengamalkannya, tidak tergolong sebagai ilmu yang fardu. Ya, ibadah-ibadah fardu. Adapun ibadah-ibadah fardu yang senantiasa kita harus lakukan, maka pelaksanaan dan pengamalan ilmu itu harus senantiasa berulang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Selanjutnya, wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwali. Ketahuilah dengan bersungguh-sungguh bahwa sungguhnya manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menuntut ilmu. Jadi manusia ini dibagi oleh beliau menjadi 3 golongan dalam menuntut ilmu. Kita lihat golongan apa yang pertama. Mohon maaf ini kitabnya ini kitab fotokopian. Ya, saya print out dari PDF. Yang pertama, rajulun talabal ilmi liyattakhidahu zadan ila al-ma'adin wa lam yaqsud bihi illa wajha Allah wa ad-dar al-akhirah fa hadha min al-faizin. Golongan yang pertama adalah golongan yang bahagia, golongan yang selamat. Siapakah dia? Rajulun talabal ilma, seorang yang menuntut ilmu liyattakhidahu, yang dijadikan sebagai zadahu ila al-ma'ad. Bekal mereka, bekalnya menuju ke akhirat. Maksudnya adalah ilmu yang dicari karena Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan ya dengan tujuan ya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Walam yaqsud bihi illa wajha Allah wad darul akhirah. Dan dalam menuntutnya dia tidak mempunyai tujuan kecuali hanya untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan juga keselamatan di akhirat. Fa hadza minal faizin. Maka golongan ini dianggap sebagai golongan yang berbahagia, yang selamat. Kita lihat saat kita menuntut ilmu, ilmu apapun yang kita tuntut, bukan hanya ilmu agama. Contoh misalnya ilmu kedokteran, ilmu perdagangan. Kita tuntut dengan tujuan apa? Lillahi ta'ala, dan juga niat untuk membantu dan menolong orang lain dengan ilmu. Oleh karena itu, menjaga dan mentajdid, memperbaharui niat dalam menuntut ilmu itu perlu senantiasa kita hadirkan dalam jiwa kita. Ya. Menjaga niat. Karena terkadang di pertengahan jalan niat kita itu berubah karena adanya kepentingan-kepentingan, adanya pengaruh-pengaruh, kesan-kesan daripada luaran. Demikian juga adanya bisikan-bisikan nafsu dan syaitan, sehingga kita perlu mentajdid, memperbaharui ya niat kita setiap saat. Kita perbaharui. Mau sholat, pintaskan niat lillahi ta'ala dalam hati. Nawaitu itu yang kita perlu kita jaga dengan baik. Mau membantu orang lain, kita niat. Dan niat ini merupakan ibadah mustaqillah.
ibadah yang mandiri. Maksudnya, walaupun sebatas kita berniat saja, yang penting niat itu baik, maka walaupun sebatas niat, walaupun kita tak mampu mewujudkan dalam bentuk nyata, maka kita telah mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari niat, mendapatkan pahala lah istilahnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang telah berniat bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu ibadah, akan tetapi karena adanya suatu hal dan masalah sehingga dia tidak mampu mewujudkannya dalam bentuk nyata, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu dengan sempurna dan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sempurna. Itulah keistimewaan. Oleh karena itu, saya pernah mengatakan dalam beberapa pengajian bahwa kita diajarkan oleh para ulama untuk senantiasa memasang dan melintaskan niat setiap kita bangun tidur pagi dan subuh. Dan niatkan, ya Allah, hari ini saya berniat untuk melaksanakan seluruh jenis kebaikan yang telah Engkau syariatkan dalam hati kita seperti itu. Agar kita mendapatkan kebaikan, pahala, mendapatkan kemuliaan, demikian juga keberkahan dari apa yang telah kita niatkan, walaupun mungkin hanya beberapa jenis ibadah yang mampu kita laksanakan. Yang penting ada niat. Berniat untuk melakukan kebaikan itu lebih baik atau tidak lebih buruk dibandingkan orang yang melakukan kebaikan tanpa menghadirkan niat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalnya yang tidak disertai dengan niat. Oleh karena itu, senantiasa kita harus menghadirkan niat dalam hati kita. Hari ini kita berniat, ya Allah, hari ini saya berniat untuk bersedekah. Walaupun lihat kantong kita hanya terisi beberapa rupiah saja, misalnya beberapa ribu rupiah saja, itu pun hanya untuk keperluan dan kebutuhan keluarga kita. Niat saja. Tapi alangkah lebih baiknya apabila kita niat secara umum. Ya Allah, hari ini saya berniat untuk melakukan seluruh jenis kebaikan yang telah Engkau syariatkan karena Engkau, ya, dan mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi 'ala hayatihi al-'ajilah wa yanala bihi al-'izza wal jaha wal mal wa huwa 'alimun bidzalik mustash'irun fi qalbihi ركاكة حاله وخشية مقصده فهذا من المخاطرين فإن عاجله أجله قبل الموت خيف عليه من سوء الخاتمة. Golongan yang kedua adalah seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kemewahan, kemuliaan, pujian, mengumpulkan harta benda. Dan dia tahu bahwa tujuan itu adalah tujuan yang buruk. Dia tahu, maksudnya dia tahu bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah suatu keburukan. Walaupun dia menuntut ilmu, tetapi salah dalam meletakkan niat itu, dia sudah tahu bahwa itu adalah maksiat. Dan juga sesuatu yang sangat buruk. Fahadha minal mukhafiin. Maka ini tergolong sebagai orang-orang yang keliru, yang salah. Na'udzubillah. Orang-orang yang berada dalam bahaya yang besar. Fa'in ajalahu qabla al-maut khifa alaihi min su'il khatimah. Dan dikhawatirkan apabila ajalnya telah datang sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Orang yang menuntut ilmu dengan semangat berkobar, akan tetapi tujuannya hanya untuk menjadi pejabat, menjadi menteri misalnya, atau untuk mengumpulkan habuan atau kemewahan dunia, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah apabila dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal datang menjemput. Dan kita ketahui bahwa ajal itu tidak menunggu taubat dan masa tua kita. Ajal itu menjemput nyawa seseorang, ya, tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih orang. Kalau sudah sampai aja waktunya. Ya, kata para ulama atau kata orang-orang tua kita dulu, ajal kematian itu bagaikan kelapa, buah kelapa. Buah kelapa untuk jatuh dari tangkainya, dari pohonnya, tidak harus menunggu kering dulu. Terkadang kan buah kelapa yang masih kecil sekali jatuh. Terkadang
Ya, kelapa yang sudah hijau diharapkan bisa menua, bisa tua di atas, bisa kering, tapi ternyata jatuh. Itulah gambaran ya sederhana, gambaran kecil berkaitan dengan ajal. Mohon maaf, bahasa saya campur dengan bahasa Melayu sikit-sikit. Wa adhafa ila al-ilmi wal amal. Demikian juga apabila dia tidak segera ya, melakukan atau mengamalkan ilmunya dengan baik, wa tadaraka ma farata bihi min al-khalal, demikian juga memperbaiki keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya, iltahaq, dan apabila dia telah berubah sikap dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengamalkan ilmunya, demikian juga mengejar ketertinggalannya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, demikian juga memperbaiki keburukan-keburukan yang ada dalam hati dan niatnya, iltahaqa minal faizin, maka akan digolongkan sebagai orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berhasil. Fa inna taiba minadz dzambi kaman la dzamba, karena sungguhnya seorang yang segera bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dianggap seakan-akan tidak ada dosa, seakan-akan aja. Akan tetapi dosa itu tetap ada. Karena kita bukan nabi dan rasul yang maksum dari dosa. Dosa itu tetap ada. Akan tetapi dianggap tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan kita tetap ada, dosa itu tetap ada. Sehebat apapun kita beribadah, sejujur apapun taubat kita, walaupun kita telah menunaikan dan melaksanakan syarat-syarat taubat, maka dosa itu akan senantiasa ada dalam catatan amal kita. Akan tetapi perbedaannya, bagi orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, walaupun dosanya tetap ada, akan tetapi dianggap tidak ada, seakan-akan tidak ada, dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Allah. Warajulun salisun istahwadha alaihi syaitan. Ya. Golongan yang ketiga adalah seseorang yang menuntut ilmu atau seseorang penuntut ilmu yang telah ditundukkan dan telah ya, menjadi budak atau hamba kepada syaitan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila at-takatsur bil mal. Sehingga dia menjadikan ilmunya sebagai tameng, sebagai alat untuk memperbanyak harta benda. Wattafakhura bil jah, dan juga berbangga-banggahan dengan gelar, dan jah itu maksudnya kehormatan, gila kehormatan. Watta'azzuzi bi kathratil atba', dan berbangga-banggahan karena merasa banyak pengikutnya. Nah, ini bahaya nih. Ini cobaan bagi para ulama. Biasanya para ulama apabila dia sudah mulai dikenal oleh masyarakat, semakin banyak jamaahnya, ada rasa bangga yang melintas dalam hati dia, dan terkadang melintas membanding-bandingkan antara jamaah yang dimilikinya lebih banyak dibandingkan ustaz-ustaz yang lain atau ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah. Jadi untuk menilai seseorang benarkah dia itu adalah seorang ulama robbani atau ulama-ulamaan, jangan lihat hanya sebatas jumlah jamaahnya. Karena kalau kita lihat para ulama robbani, para mursyid, juga para aulia di zaman dahulu, banyak di antara mereka yang muridnya hanya beberapa orang saja. Dan ternyata walaupun hanya beberapa orang, ya, beberapa orang murid inilah yang 10-20 tahun akan datang yang menggemparkan dunia, yang merubah wajah dan suasana suatu tempat menjadi masyarakat yang lebih berilmu, beradab, berakhlak, demikian juga beretika. Adapun terkadang ada orang yang jamaahnya banyak, tapi ya masyarakat hanya datang untuk mencari hiburan, karena mungkin dalam ceramah-ceramahnya banyak guyon-guyonan, banyak canda dan gurau. Oleh karena itu mengukur atau menilai seseorang jangan melihat dari banyak sedikitnya jamaahnya, tetapi lihatlah dari perubahan yang terjadi pada orang-orang yang mengikuti. Walaupun hanya beberapa orang, tetapi adab dan akhlak, pemurah, pemaaf, demikian juga lemah lembut, demikian juga jujur, ikhlas dalam beramal, kita bisa lihat dari murid-murid dari seorang ulama tersebut, maka yakinlah bahwa dia adalah seorang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila mana seorang ulama itu, ini bukan kita membanding-bandingkan, ini sebagai sebagai maklumat saja. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ukuran kemuliaan seorang ulama itu bukan terletak pada banyak dan sedikitnya ya, murid atau pengikut, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah perubahan yang terjadi pada diri orang-orang yang mengikuti. Kalau kita lihat ada seorang muridnya banyak, tetapi kita lihat sombong misalnya, maka kemungkinan ada masalah. Allahu a'lam. Oke. Wa yadkhulu bi ilmihi kullama dakhal, dan dia masuk ke semua pintu dengan ilmunya untuk mencari raja'an ay yaqdiya minad dunya wa tarahu, untuk melampiaskan hasrat dan keinginannya kepada dunia. Pokoknya dia masuk kemanapun, pintu-pintu atau kesempatan, lowongan-lowongan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan harta dunia dengan ilmu. Baik yang halal, yang haram, yang syubhat, semuanya dimasuki. Na'udzubillah. Wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsi annahu 'inda Allahi bimakanatin littisamihi bisimatil ulama. Dan bersamaan dengan itu juga dia menyembunyikan dalam dirinya annahu 'inda Allahi, bahwa sesungguhnya dia merasa bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai kemuliaan, mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, littisamihi bisimatil ulama, karena penampilannya seolah-olah seperti ulama. Na'udzubillah. Wa tarassumihi bi usumihi, demikian juga menggunakan atribut keulamaan. Ada orang seperti na'udzubillah. Ini di zaman Allahu Akbar, di zaman Al-Imam Al-Ghazali beliau mengingatkan. Karena Al-Imam Al-Ghazali atau seorang ulama dalam menyusun kitab biasanya itu terpengaruh atau terkesan oleh lingkungan sekitar tempat beliau menulis buku, mengarang kitab. Berarti ini adalah pengalaman hidup beliau yang terjadi di masyarakat. Karena memang kita lihat bahwa di zaman Al-Imam Al-Ghazali hidup ya di abad ke-5, abad ke-6, memang pada saat itu fatwa itu diperjualbelikan sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan isi sampul atau amplop. Terkadang ulama diundang atau dijemput datang ke istana untuk mengeluarkan suatu fatwa dengan imbalan atau tukar fatwa dengan duit. Tukar fatwa dan kamu ya, atau guru mai sini, tolong keluarkan suatu fatwa yang memperbolehkan atau membenarkan sesuatu yang saya nak buat. Bila mana awak boleh buat, maka saya akan bagi hadiah sekian ribu dinar misalnya. Maka ulama palsu itu mencari-cari pembenaran atau mencari-cari dalil yang terkadang dipaksakan, tak sesuai dengan tunjukkan dari dalil itu, akan tetapi dipaksakan agar dalil itu bisa digunakan untuk memberikan kebenaran terhadap apa yang menjadi keinginan penguasa pada saat itu. Itulah mengapa baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada para ulama untuk tidak tunduk kepada penguasa. Tapi bukan berarti menghina dan memusuhi penguasa, tidak tunduk kepada penguasa. Tidak tunduk kepada penguasa. Kita harus netral. Para ulama, bukan kita ya, para ulama harus netral. Harus netral sebagai penengah, sebagai muwazin, penyeimbang antara masyarakat, demikian juga pemerintah atau kerajaan. Dia tidak boleh berpihak kepada pemerintah yang merugikan masyarakat atau kepada masyarakat yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara pemerintah dan masyarakat. Dia harus berada di tengah, penyeimbang. Dia tidak boleh mengambil manfaat dan mencari kepentingan dari pemerintah, tetapi dia harus seharusnya sepatutnya menjadi penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan atau tugas dari ulama itu seperti itu. Ya, kecuali apabila memang keadaan negara sedang genting, maka diperbolehkan oleh para ulama, ya, seorang ulama itu bergelut atau masuk ke dalam politik dengan tujuan-tujuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Nanti bisa baca dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah karangan dari Al-Imam Al-Mawardi yang berkaitan dengan ilmu tata negara. Al-Ahkam Sultaniyah karangan Al-Imam
Al-Mawardi. Jadi bisa baca. Itu syarat-syarat seorang pemimpin. Demikian juga kapan seorang ulama itu diperbolehkan untuk bergelut dalam perpolitikan, kancah politik. Demikian juga kapan seorang ulama itu diperbolehkan untuk dekat dengan pemerintah, tetapi bukan dengan tujuan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kita. Demikian juga kapan seorang ulama ini diharamkan secara mutlak untuk mendekat kepada pemerintah. Jadi ada rumus-rumus. Oleh karena itu apabila kita melihat seorang ulama dekat dengan pemerintah dan kita telah tahu bahwa ulama itu adalah ulama yang soleh, yang wara, yang zuhud, yang paham tentang agama dengan secara pemahaman secara mendalam, maka saat dia mendekat kepada pemerintah, kita tidak boleh dengan serta-merta berburuk sangka kepadanya. Kita harus tetap seimbang dan tetap tetap adil dalam menakar dan menilai. Apalagi dia adalah seseorang yang memang sejak lama telah kita ketahui dan ya, kita pernah berguru kepadanya. Yakinlah bahwa dia mendekati pemerintah bukan untuk mendapatkan kepentingan pribadi, akan tetapi tujuannya adalah sebagai penyeimbang ya, agar di negara itu kedamaian, ketentraman, persaudaraan tetap terjalin dengan baik. Walaupun terkadang memang ya, dia harus terpaksa mempertaruhkan kehormatannya sebagai seorang ulama, itu tidak apa-apa. Tapi karena kebanyakan masyarakat kita termakan oleh isu-isu atau tulisan-tulisan yang ada di media sosial yang tidak valid, yang tidak berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga saat seorang ulama, kita menyaksikan seorang ulama dekat dengan pemerintah yang pada dahulunya, pada awalnya kita menghormati, mencintai beliau, dengan serta-merta penilaian itu berubah 180 derajat ya, dengan prasangka-prasangka, dengan perkiraan-perkiraan yang tidak tepat, tidak sesuai. Karena yang perlu kita ketahui adalah kepribadian seseorang. Adapun politik ini kan, ya namanya politik itu adalah kepentingan. Di mana ada kepentingan, maka di situ ada politik. Ya, terkadang para ulama kita yang melihat kebobrokan dan kerusakan dan kekhawatiran akan terjadi perpecahan di antara masyarakat, mereka terpaksa, bukan karena keinginan mereka terpaksa memasang badan mereka untuk menjadi tameng, menjadi sasaran tembak ya, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan di masyarakat. Itu yang perlu kita ketahui. Saya bukan orang politik, akan tetapi saya hanya bisa memberikan penilaian secara pribadi yang Allah a'lam itu apakah bisa diterima atau tidak. Tapi itu tidak penting bagi saya, karena kewajiban saya hanya menyampaikan apa yang kami telah terima dari guru kami dan juga dari kitab-kitab yang alhamdulillah telah kami baca. Jangan cepat berburuk sangka kepada ulama yang terlibat dengan politik. Jangan cepat berburuk sangka. Allahu Akbar. Oke. Seterusnya fi zayyi wal mantiq. Demikian juga ya, bahasanya diatur, retorikanya Masya Allah luar biasa. Ma'atakalubihi ala dunya zahiran wa batinan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan dia menjilat-jilat untuk mendapatkan kepentingan dunia, baik zahir maupun batin. Nah, ini orang-orang yang tertipu oleh nafsu dan syaitan, mengatasnamakan kebaikan. Fahada minal haliki wa minal hamqa wal maghrurin. Minal hamqa wal maghrurin. Maka golongan ketiga ini tergolong sebagai orang-orang yang binasa dan orang-orang yang dungu. Istilah dari ya, Rocky Gerung. Orang-orang yang dungu, al-maghrurin, yang tertipu. Nauzubillah. Allahu Akbar. Idzir raja'u munqati'un an taubatihi li dhannihi annahu minal muhsinin. Karena harapan dia untuk bertobat telah terputus karena dia merasa diri menyangka bahwa dia tergolong sebagai orang-orang yang baik. Ini orang yang tertipu oleh ilmunya, tertipu oleh ilmu syaitan dan nafsunya. Ya, hatinya menjadi keras. Saat ada orang yang datang memberikan nasihat, bertobatlah kamu kepada Allah, dia bilang, kok bertobat? Atau dia diam, tapi dalam diam hati dia berkata, saya kan orang baik, ngapain bertobat? Na'udzubillah, apabila hal itu terjadi pada diri kita, maka
maka ketahuilah bahwa kita tergolong sebagai orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tertipu, serta tergolong sebagai orang-orang yang binasa baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mendekat dan bersahabat, berguru kepada para ulama itu sangat penting dan sangat ditekankan. Belajar agama jangan hanya sebatas membaca-baca dalam kitab, dalam buku, apalagi hanya sebatas terjemahan. Akan tetapi datanglah kepada para ulama yang memang keilmuannya telah diakui, ya, dan mampu menjelaskan dengan hujah-hujah yang kuat. Wa huwa ghafilun an qawlihi ta'ala, dan dia lalai, lupa dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak mampu kamu lakukan? Maksudnya terlalu banyak berbicara tanpa penekanan terhadap pengamalan dari ilmu. Dan orang yang hanya pandai berbicara tapi tak mampu mengamalkannya walaupun sekali, tergolong sebagai orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Dia pandai berkata dengan lisannya, akan tetapi apa yang dikatakannya itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Maksudnya dia tidak pernah mengamalkan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Dan juga tergolong sebagai seorang yang telah disinyalir oleh baginda Rasulullah, telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Sesungguhnya ada satu golongan yang lebih saya takuti dari Dajjal. Saya takutkan, saya khawatirkan kepada kalian lebih dari Dajjal. Kalau Dajjal kan sudah nyata makhluknya. Tapi golongan ini adalah golongan yang sama. Wa ma huwa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, golongan siapa itu? Golongan apa itu? Faqala ulama usul. Ulama buruk yang menjadikan ilmu sebagai maqiyah, perantara, sebagai jembatan, sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan jawatan dan jabatan. Demikian juga untuk mendapatkan segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai golongan ulama usul. Atau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu menggolongkan mereka sebagai ulama lisan, alimul lisan. Orang yang hanya pintar ngomong tapi tak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan, dalam amal. Wa hadza li'anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal. Karena demikianlah, karena sungguhnya Dajjal tujuannya ya sudah nyata untuk menyesatkan. Wa mithlu hadza, adapun golongan ini yang lebih parah dari Dajjal, kata baginda Rasulullah, adalah al-alimu wa in sarafa an-nasa 'anid dunya bi lisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi 'amalihi wa ahwalihi. Adapun seorang alim yang seperti ini, walaupun dia mengajak manusia lain untuk menjauh dari lisan dengan lisannya, menjauh dari dunia dengan lisannya dan perkataannya, akan tetapi pada hakikatnya dia sedang mengajak orang lain ya melalui tingkah laku dan akhlaknya untuk ya tenggelam dalam ya kehidupan dunia yang melalaikan. Ya, lisannya ngajak, ayo kita sholat. Jangan terlalu sibuk dengan dunia, tetapi dalam hatinya penuh dengan dunia. Oh, ini orang munafik. Nauzubillah. Walisanul hal antaku min lisanil maqal. Dan lisan hal, tingkah laku itu lebih memberikan kesan dan membekas dalam hati dibandingkan ucapan. Oleh karena itu, kebanyakan dakwah baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan nilai-nilai Islam, kebanyakan beliau menggunakan dakwah bil hal. Menggunakan dakwah bil hal. Ya. Dakwah atau ajakan melalui akhlak dan budi pekerti. Kalau kita kumpulkan seluruh hadis baginda Rasulullah SAW selama beliau telah diangkat menjadi nabi dan rasul dan melakukan misi dakwah yang kira-kira 23 tahun lamanya. Kita bandingkan
ternyata perkataan beliau atau sabda-sabda qauli beliau lebih sedikit dibandingkan hadis yang berkaitan dengan budi pekerti atau action beliau, tingkah laku beliau. Kita bandingkan, perbuatan lebih banyak, apakah perbuatan lebih banyak dari sabda ucapan beliau? Ternyata lebih banyak perbuatan dibandingkan sabda. Walaupun dua-duanya adalah hadis. Ini menjelaskan hakikat bahwa merubah suatu komunitas masyarakat dengan akhlak dan budi pekerti itu lebih berkesan, lebih mengena, lebih tepat sasaran dibandingkan sebatas ucapan. Kita ngajak orang bersabarlah, bersabar, tapi kita tidak mampu bersabar, kita tidak mampu sabar, orang itu tidak akan berubah menjadi orang yang sabar. Karena orang itu bisa berubah menjadi sabar saat dia menerima nasihat, baik menggunakan lisan maupun menggunakan tingkah laku, action, dari seseorang yang mempunyai bibit-bibit kesabaran di dalam diri. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, faqidus syai' la yu'ti, seorang yang tidak mempunyai sesuatu tidak akan mungkin mampu dan bisa memberikan sesuatu yang tidak dipunyainya itu kepada orang lain. Oleh karena itu, ingin belajar tentang sifat sabar, maka belajarlah kepada orang yang penyabar. Tidak cukup hanya sebatas membaca buku tentang sabar. Contoh misalnya, kita mau sabar, kita baca buku tentang sabar, kita beli seluruh buku yang menjelaskan dan juga mengetengahkan dalil-dalil dan contoh-contoh orang yang sabar. Kita baca tiap hari. 1 bulan kita baca, nggak keluar-keluar dari bilik dan kamar kita misalnya. Kita mampu membacanya misalnya 100-200 kitab. Apakah setelah kita keluar dari kamar itu kita terus atau langsung berubah menjadi orang yang penyabar? Ya enggak. Tidak. Jadi sifat kemuliaan itu adalah sesuatu yang bisa kita peroleh melalui transfer, melalui pemindahan. Dari seseorang yang mempunyai sifat sabar melalui ajaran kesabarannya dan tingkah laku yang dicontohkan di hadapan kita berkaitan dengan sifat sabar itu, barulah bisa masuk ke dalam jiwa kita. Coba kita lihat misalnya, ada seorang ibu yang tidak banyak bicara, tapi dia sabar melakukan tugasnya dengan happy, gembira, tidak pernah ada rasa jemu, berkeluh kesah. Dia melakukan tugasnya, profesinya sebagai seorang ibu. Anak yang melihatnya, walaupun ibu itu tidak pernah mengajarkan tentang ketulusan, tidak pernah mengajarkan tentang kesabaran, tidak pernah mengajarkan tentang keistiqomahan, hanya sebatas dengan melihat tingkah laku orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama dengan ibu, maka dia akan terbentuk secara otomatis atau otomatis tanpa disadari. Oleh karena itu, belajar kepada seorang yang mempunyai ahwal, robbaniyah dan maqamat, rohaniyah, itu sangat penting. Belajar kepada orang yang mempunyai akhlak yang mulia, walaupun mungkin dia tidak seberapa mampu untuk menyampaikan ilmu karena keterbatasan bahasa, demikian juga ketidakterbiasaan dalam menyampaikan ilmu, tapi kita lihat akhlaknya luhur, jujur, ikhlas, semangat atau himmah dalam melakukan kebaikan, sangat kental pada dirinya, maka kita belajar kepada orang tersebut lebih baik dibandingkan kepada orang yang hanya sebatas pintar menyampaikan, akan tapi tidak mampu mencontohkan. Allah. Ini kita tidak sedang membanding-bandingkan orang yang kita temui, tidak, ini kaidah saja. Ini rumus-rumus yang diajarkan oleh agama. Wa tiba'un nasi ila al-musa'adati fil a'mali amyal ilaiha min al-mutaba'ati fil aqwal. Maka tabiat manusia itu lebih cenderung mencontohi seseorang melalui tingkah laku dibandingkan dengan perkataan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Anak dari kecil melihat kesabaran kita. Kita contohkan kesabaran kepada dia, ketulusan hati, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan suatu saat di rumah kita beras sudah tidak ada. Dia dompetnya duitnya tinggal 1.000 rupiah. 1.000 rupiah, 1.000 perak bisa beli apa, guys? Dan ternyata anak itu melihat kenyataan itu, tapi kita tidak berkeluh kesah, kita mampu tersenyum, apatah lagi mampu
merubah suasana yang seharusnya kelihatan agak sedih-sedihan, baper lah istilah kita, karena serba kurang. Tapi kita mampu merubahnya dengan suasana yang membahagiakan. Kita mampu happy, ya. Seakan-akan atau seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam keluarga kita. Oh, itu luar biasa. Itulah pembentukan karakter yang paling manjur dan paling mujarab, ya, bagi anak-anak didik kita. Seperti itu. Ini hanya teori ya. Adapun prakteknya ya semua terserah dan kembali kepada diri kita masing-masing. Saya hanya menyampaikan teori. Dan kita berusaha, kita berdoa kepada Allah ya, untuk sedikit demi sedikit merubah ya karakter-karakter keburukan kita, dan kita rubah dan kita gantikan dengan karakter kita. Fama afsadahu hadzal ghurur bi a'malihi aktsar mimma aslahahu min aqwalihi. Dan orang-orang seperti ini lebih banyak merusak orang lain dengan contoh-contoh ya perkataannya dibandingkan memperbaiki orang lain ya, dengan lisannya. Maksudnya orang yang hanya pandai cakap, pintar ngomong, itu lebih banyak merusak dibandingkan orang yang mencontohkan kebaikan dengan amal perbuatan. Id la yastajri al-jahilu 'an ar-raghbati fid dunya illa bi istijra'il ulama. Karena ya, orang awam, orang jahil tidak akan pernah berani ya, untuk terlalu cenderung kepada dunia kecuali dengan adanya contoh dari seorang ulama yang buruk. Maksudnya pada dasarnya orang jahil, orang awam, mereka tidak seberapa berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Keberanian itu akan tumbuh bersemai semakin membesar ketika ada contoh keburukan yang nampak atau nyata dari seseorang yang menjadi panutan di masyarakat. Jadi kalau kita bandingkan, ada seorang yang tidak paham tentang agama, mencontohkan keburukan. Pada saat yang bersamaan, pada saat yang sama, ada seorang ulama yang juga mencontohkan keburukan. Mana yang lebih berpengaruh? Apakah seorang jahil yang mencontohkan keburukan ataukah seorang ulama yang mencontohkan keburukan? Maka yang paling mengena, yang paling berkesan, yang paling dicontohi adalah seorang ulama, karena dia mengatakan ini kan ulama, ilmunya banyak, maka dia akan contoh dan dia akan dijadikan sebagai neraca pertimbangan. Nauzubillah. Wa qad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Dan ilmu yang dimilikinya telah menjadi sebab keberanian hamba-hamba Allah dari golongan orang-orang awam, masyarakat biasa, untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya pembenaran dari tingkah laku orang-orang alim. Misalnya, wa tukhayyila ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadihi. Sorry, ada yang kelompatan. Ma'adzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allah bi'ilmi. Ditambah parah lagi, ada khayal-khayalan dan harapan-harapan dengan perbuatan yang penuh dengan kedunguan dan kebodohan itu. Dia merasa berhak untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya sudahlah bodoh, sudahlah dungu, melakukan kebaikan, melakukan keburukan dengan mencontoh ya para ulama buruk. Pada saat yang bersamaan dia pun berangan-angan dan berharap-harap mudah-mudahan mendapatkan anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa berhak untuk mendapatkannya. Ini adalah kebodohan di atas kebodohan. Nauzubillah min dzalik. Annahu khairun min katsirin min ibadihi. Ditambah lagi dia merasa diri lebih hebat, lebih mulia dibandingkan kebanyakan manusia pada umumnya. Allah. Ini terkadang terjadi pada diri kita tanpa kita sadari. Contoh misalnya, kita sebagai penyampai ilmu, saat kita menyampaikan ilmu dan ternyata apa yang kita sampaikan itu membekas atau berkesan dalam
hati dan pendengaran audiens kita, orang-orang yang menyaksikan ceramah kita. Kita merasa diri, kita ini hebat. Ternyata saya mampu ya menyampaikan ilmu sehebat ini. Kita merasa diri, mulai setelah itu nafsu akan datang membisikkan dalam hati dan pikiran kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan ustaz-ustaz yang lain, dengan orang lain, ya. Dan kita merasa diri kitalah yang lebih paham tentang agama, lebih baik dibandingkan orang lain. Maka itu sebenarnya tipuan nafsu. Walaupun memang kebaikan itu zahir atau nyata pada lisan dan penyampaian kita, akan tetapi yakinlah bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang menjadi amanah di atas pundak kita, dan di akhirat nanti akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita meyakini bahwa ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat ini adalah ilmu yang terlahir dari jerih payah pemikiran kita. Akan tetapi kita harus sadar bahwa itu merupakan ilmu yang ilmu yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah yang dialirkan melalui lisan kita. Allah. Oleh karena itu belajarlah, kita wajib belajar kepada orang-orang yang memang dekat kepada Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita peroleh justru tidak menjadi hijab dalam hati kita. Karena apabila ilmu yang kita peroleh itu bukan dari sumber yang suci, bukan dari sumber yang murni, bukan dari hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Seperti yang beliau sebutkan tadi. Fama afsadahu hadzal mabrur bi'amalihi aktsara mimma aslahahu bi aqwalihi. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal, maka wahai penuntut ilmu, usahakanlah agar kamu tergolong sebagai golongan yang pertama yang disebutkan tadi, yaitu rajulun talaba al-ilma liyattakhidhahu zadahu ila al-ma'adi wa lam yaqsud bihi illa wajha Allah wad daral akhirata fa hadha minal faizin. Itu seseorang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat dijadikan sebagai bekal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di akhirat. Itulah ya golongan yang selamat. Wahdar an takuna minal fariqis tsani, dan waspadalah jangan sampai kamu tergolong sebagai golongan yang ketiga. Wa kam min musawwifin ajalahu wal ajal qabla taubati fa khasir. Maka betapa banyak orang yang menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia sadar bahwa dia telah melenceng. Ya, dia telah sesat dari jalan yang lurus, dia menunda-nunda ajalnya, akan tetapi ternyata maut itu lebih sigap dan lebih cepat ya, menghampirinya dibandingkan gerak hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Sehingga ya, dia menjadi orang yang rugi karena mati dalam keadaan ya, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal fariqis tsani. Dan saya ingatkan kembali, kemudian saya mewanti-wanti kamu, jangan sampai tergolong sebagai golongan yang ketiga, yaitu golongan ya al-halikin minal halikin. Fatahliku halakan la yurja ma'ahu falahuhu. Sehingga kamu hancur sehancur-hancur dan serusak-rusaknya dengan kerusakan yang tidak ada harapan lagi untuk bisa diperbaiki. Nauzubillah. Wala yuntadharu ya salahu, dan tidak layak untuk ya, ditunggu kebaikannya. Itu golongan yang ketiga yang menjadikan ilmu sebagai ya, jalan, sebagai jembatan untuk mendapatkan dunia, kemewahan, sanjungan, pujian, dan pada saat yang bersamaan, pada saat yang sama dia merasa diri bahwa dirinya yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling mulia, dan menganggap bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang disangkakannya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Nah, golongan ketiga ini masuk kepada makna ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, dalam suratul Kahfi juz yang ke-16.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuk ke dalam golongan wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan kebaikan walaupun sebenarnya itu adalah keburukan yang berbungkus kebaikan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka merasa menyangka bahwa mereka telah berbuat baik dengan kebaikan yang sempurna. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Fa in qulta, apabila kamu bertanya, fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi. Apakah maksud dari bidayatul hidayah, permulaan dari hidayah yang Tuhan sampaikan di pembukaan tadi, agar saya jadikan sebagai acuan untuk saya terapkan pada diri saya. Fa'lam, maka beliau menjawab, ketahuilah, anna bidayataha ay bidayatul hidayah, kan sesungguhnya permulaan dari hidayah zahirut taqwa, muncul dan nampaknya nilai-nilai ketakwaan. Allah dimulai dengan takwa, takut kepada Allah. Jadi tanda-tanda seseorang itu senantiasa mendapatkan hidayah. Di sini bukan maksudnya hidayatul iman ya, akan tetapi hidayatul taufik atau hidayatul amal. Hidayatul tarakki ila ma hiya a'la minha. Hidayah untuk mendapatkan peningkatan yang lebih tinggi dari hidayah sebelumnya. Hidayah peningkatan. Ya, tarakki namanya. Tandanya adalah semakin kelihatan dan nampak cahaya-cahaya ketakwaan pada dirinya. Dia semakin takut kepada Allah, semakin berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, bukan hanya sebatas hal-hal yang haram, karena itu untuk orang awam. Adapun orang yang bertakwa adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, bahkan lebih dari itu adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang walaupun halal akan tetapi melalaikan. Allahu Akbar. Wa nihayatuha batinatut taqwa, dan nihayat atau ya ujung, akhir penghujung dari hidayah itu adalah tersematnya nilai-nilai ketakwaan dalam hati. Semakin bertakwanya hati kita, berarti dimulai dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Di sini beliau menyebutkan dua istilah takwa. Takwa yang berada pada nihayat, yang nampak pada zahir, dan yang kedua adalah takwa yang hanya sebatas mampu dirasakan dalam jiwa setelah seseorang sampai kepada penghujung dari perjalanan, melalui akobat menuju kepada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya diistilahkan dengan takwa. Walaupun dalam kitab yang lain disusun oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Al-Qushayri, dimulai dengan taubat dan diakhiri dengan ma'rifah dan mahabbah. Itu istilah-istilah saja. La musyahhata fil istilah, fil mustalahat, fil istilah. Tidak perlu kita berdebat tentang perbedaan istilah yang digunakan oleh para ulama, karena perbedaan istilah yang digunakan oleh para ulama itu berdasarkan perbedaan pengalaman spiritual yang mereka rasakan dan mereka selami. Adapun secara umum sebenarnya sama saja, rasanya sama tetapi labelnya yang berbeda. Itu istilah saja. Wa taqwa ibaratun 'an imtithali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahihi. Dan takwa ini merupakan suatu nilai atau ibarat ungkapan animtisalil awamirillah, yaitu ketundukan untuk senantiasa tunduk dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemampuan seseorang untuk senantiasa menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya harus ada, kemampuan untuk senantiasa tunduk kepada perintah-perintah Allah dan kemampuan untuk senantiasa menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan kedua-duanya harus ada? Karena terkadang ada orang yang mampu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tak cukup mampu untuk menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak orang yang rajin sholat, tetapi walaupun dia sholat, dia tak mampu untuk menjaga lisannya dari mencaci maki, menghina, demikian juga yang lain. Oleh karena itu, kesempurnaan takwa, kata para ulama, diantaranya adalah seperti yang telah diungkapkan oleh salah seorang dari guru dari guru kami, yaitu Sayyidil Imam Muhammad Al-Alawi radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan bahwa kesempurnaan takwa seseorang itu bukan hanya sebatas terbukti saat seseorang mampu tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pembuktian itu lebih berat pada kemampuan seseorang untuk menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan itu akan kelihatan saat seseorang telah mampu menjauhkan diri dari perkara-perkara atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huma qismani, dan mempunyai dua pembagian. Wa ha ana ushiru 'alaika bi jumalin mukhtasaratin min zahir ilmi taqwa fil qismaini jami'an wa alhiqa bihi qisman thalithan liyasira hadzal kitabu jami'an mughniyan wallahu musta'an. Maka di sini saya akan menjelaskan dengan perincian yang singkat yang menjelaskan tentang min zahir ilmi taqwa. Zahir atau ilmu dasar dari ilmu takwa fil qismaini, dalam dua pembagian tadi, jami'an secara keseluruhan, wa ulhiqa bihi qisman salisan, demikian juga saya akan menambahkan dengan pembagian yang ketiga, liyasira hadzal kitabu jami'an mughniyan wallahu musta'an, agar kitab ini menjadi kitab yang mencakup dari seluruh aspek, baik tentang takwa yang kelihatan, zahir takwa, demikian juga batin takwa, demikian juga akhlak-akhlak dan budi pekerti yang dilahirkan dari kedua nilai takwa zahir dan takwa dalam jiwa. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah lah saya bersandar untuk memohon pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah muqaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah karangan dari Sayyidul Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala. Selanjutnya adalah al-qismul awal, pembagian yang pertama, fit ta'at, menjelaskan tentang taat, konsep ketaatan dalam Islam. Dan sebenarnya penjabaran yang lebih rinci apa yang ada dalam kitab ini bisa kita dapatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, demikian juga dalam kitab Minhajul Abidin. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh beliau dalam Muqaddimah Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin ini merupakan ikhtisar atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan gamblang, maka bisa merujuk ke kitab beliau yang paling masyhur, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan dari Sayyidul Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Saya hanya mampu menyampaikan apa dalam kitab ini. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan-kesalahan, ya silakan doakan saya agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya hidayah dan taufik untuk membenahi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Dan apabila kelihatannya ada kebaikan, maka yakinlah bahwa kebaikan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya hanya sebagai penyampai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala pahamkan pada saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab ini, demikian juga dari kitab-kitab beliau selain dari kitab Bidayatul Hidayah, dan juga termasuk kitab ini, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW untuk surga bighairi hisab, dan bersama baginda murafaqatin Nabi SAW, demikian juga keluarga beliau, dan juga kita niatkan untuk keluarga kita, sanak family kita, sahabat-sahabat kita, demikian juga kaum muslimin dan muslimah secara umum. Ala hadhihi niyyah wa lakum niyatin shahihah wa ila hadratin Nabi SAW bisirril Fatihah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, wa afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.